Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan renungan kita sepanjang hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan teladanilah iman mereka. Saudara-saudara, mengingat pemimpin itu adalah merupakan satu kewajiban bagi kita. Secara khusus di dalam renungan kita dikatakan mengingat pemimpin kita yang menyampaikan firman Allah. Yang menyampaikan firman Allah bagi kita untuk menguatkan hati kita. Namun saudara-saudara, jangan salah. Banyak orang yang mengingat pemimpin itu, tetapi apa inti daripada yang dipimpinnya itu dalam melakukan segala kehidupan, dia lupa. Hanya mengingat wajahnya, hanya mengingat penampilannya. Tetapi di sini dikatakan yang paling penting adalah akhir hidup mereka dan teladanilah iman mereka. Bagaimana rupanya pemimpin-pemimpin yang memberitakan firman Tuhan pada saat Rasul Paulus? Pada umumnya mereka menderita. Pada umumnya mereka penuh dengan sengsara, penuh dengan duka, penuh dengan pergumulan. Itulah mereka. Namun jika kita mengingat itu, jangan hanya semata-mata mengingat penderitaan mereka. Tetapi kita harus mengingat iman yang disampaikan oleh mereka kepada kita untuk meneguhkan hati dan pikiran kita. Melakukan kehendak Tuhan. Ini yang penting saudara-saudara. Tetapi sangat disayangkan. Pada saat ini banyak orang yang dulu begitu setia kepada pemimpinnya. Pada saat pemimpinnya ini dekat dengan dia selalu memuja-muji dia. Tetapi setelah dia pindah kepada pemimpin yang lain atau pemimpin yang lama ini telah berlalu, maka dia membuat satu berita-berita yang tidak baik yang dilakukan oleh pemimpinnya yang pertama. Oh dulu Bapak itu memang begini, tetapi ada begini-begini. Saudara-saudara, mari kita ingat kebaikan pemimpin kita. Bukan hanya pemimpin di tengah-tengah jemaat. Di tengah-tengah bangsa dan negara, di tengah-tengah organisasi. Mari kita mengingat kebaikan mereka. Apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang paling utama kita ingat. Jika kelemahan-kelemahan itu kita ingat, saudara-saudara, itu adalah hal yang tidak berguna dalam kehidupan kita. Jika kita pun mengingat ada kelemahan mereka, ini yang harus kita perbaiki. Supaya kita jangan melakukan seperti itu. Kita belajar. Nah oleh karena itu mengingat pemimpin saudara-saudara adalah merupakan satu hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Barangkali ada di antara kita yang mengingat gurunya dulu waktu di sekolah. Ya, pimpinannya dulu waktu bekerja di satu perusahaan atau di satu kantor. Kebaikan mereka lah kita ingat. Itu disarankan oleh Paulus. Akhir hidup mereka dan teladanilah iman mereka. Kebaikan mereka. Apa yang mereka lakukan yang terbaik dalam kehidupannya untuk membangun sesama manusia. Untuk membangun bangsa dan negara. Untuk membangun jemaat. Oleh karena itu saudara-saudara, saya mau memberikan satu contoh yang sangat konkret. Tentu sudah pasti di tengah-tengah gereja kita sudah berganti-ganti para pendeta yang melayani kita. Menjadi pertanyaan, apakah yang saudara ingat dari mereka? Jangan-jangan kita lebih banyak menceritakan kejelekannya. Kita lebih banyak mengingat apa yang tidak baik yang dilakukan. Dan ini yang kita katakan kepada orang lain. Jangan saudara-saudara.
pada pagi hari ini kita diingatkan, ingatlah keteladanan mereka dan ingatlah bagaimana iman mereka. Pasti mereka akan menyampaikan yang terbaik sesuai dengan tugasnya. Jika ada kelemahannya, biarlah itu jangan kita ingat. Jangan kita kata-katakan kepada orang lain, kepada orang banyak. Seolah-olah kita yang terbaik. Membanding-bandingkan pemimpin itu bisa saja. Tapi mari kita ingat, kebaikannya lah yang paling utama kita ingat. Bagaimana keteguhan hati mereka untuk melakukan tugas-tugas mereka. Demikian juga di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kalau saya lihat, sudah terlalu banyak masyarakat kita menjelek-jelekkan, mengata-ngatai keburukan daripada presiden-presiden kita. Apakah mereka bukan manusia? Mereka juga manusia. Pasti ada kesalahan. Tetapi mengapa kita tidak menekankan untuk mengingat yang terbaik yang mereka lakukan? Oleh karena itu saudara-saudara, mulai saat ini, mari kita hanya memberitakan yang terbaik. Sebab itu tugas orang-orang percaya. Beritakanlah yang baik, ceritakanlah yang berguna. Ceritakanlah yang untuk menguatkan iman sesama. Ceritakanlah untuk mendorong seseorang itu berbuat kasih satu dengan yang lain. Yang jelek-jelek itu tidak usahlah. Marilah kita memahami itu, menggumuli itu, supaya jangan terulang bagi siapapun. Saudara-saudara, Tuhan menguatkan kita sepanjang hari ini dan melanjutkan perjalanan kehidupan kita pada esok hari. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, ingatkan kami senantiasa agar dalam mengingat pemimpin-pemimpin kami mengingat kebaikannya, keteladanan yang mereka perbuat, dan iman mereka. Karena itu sangat berguna bagi kami, supaya dapat kami contoh, supaya dapat kami lakukan dengan baik terhadap sesama. Biarlah jika kami mengingat ada yang kurang baik dari kehidupan mereka, biarlah itu menjadi pelajaran bagi kami, supaya kami juga jangan melakukan seperti itu. Sehingga dalam kehidupan kami hanya memberitakan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuatkan kami untuk melakukan itu senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.